Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Hanisa Nurdini dengan NIM 2086206037 jurusan S1 PGSD semester 2 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD. Saya akan membacakan kompetensi dasar pembelajaran IPS SD kelas 4 semester 2. 3.4 Mengidentifikasi kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. 4.4 Menyajikan hasil identifikasi Hindu-Buddha dan Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Pengaruh Hindu-Buddha di kehidupan masa kini. Zaman Hindu-Buddha di Indonesia disebut juga sebagai masa klasik karena pengaruh kehadirannya yang kuat di Indonesia. Bahkan, jika ditelisik lebih jauh, pengaruh kehadiran Hindu-Buddha di Indonesia masih dapat kita lihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh-pengaruh tersebut ada yang berupa pengaruh fisik dan juga non-fisik. Pengaruh fisik merupakan tinggalan dari zaman Hindu-Buddha yang dapat kita lihat secara fisik pada benda-benda masa kini. Sedangkan pengaruh non-fisik merupakan tinggalan yang mempengaruhi adat, pola pikir, ataupun perilaku pada masyarakat masa kini. Artinya, tidak dapat kita lihat secara nyata. Yang pertama, fisik. A. Wilayah Nusantara. Wilayah Indonesia saat ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh kehadiran kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Singasari, Sriwijaya, dan Majapahit. Pada masa Sriwijaya, wilayah kekuasaannya ini meliputi daerah Melayu di sekitar Jambi, daerah yang saat ini menjadi Pulau Bangka, daerah Lampung Selatan, serta usaha Sriwijaya untuk menaklukkan Pulau Jawa. Di masa Singasari, wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Pahang, saat ini Malaysia, Melayu, saat ini Sumatera Barat, Gurun, nama salah satu pulau di Indonesia bagian timur, Bali, seluruh Pulau Jawa, Bakalapura, dan Tanjung Pura, saat ini wilayah di barat daya Kalimantan. Peradaban Majapahit yang lebih maju dalam perniagaan dan seni serta wilayah kekuasaannya luas, mengantarkannya menjadi salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Asia Tenggara. Kerajaan maritim Hindu-Buddha memiliki pengaruh yang luas karena tidak terbatas hanya di daratan saja, sehingga dapat melakukan penjelajahan mengarungi lautan untuk menyebarluaskan pengaruh di bidang politik, ekonomi, dan budaya. B. Bidang arsitektur. Salah satu pengaruh yang masih bertahan hingga saat ini adalah arsitektur pada bangunan di masa lalu yang banyak digunakan oleh bangunan masa kini. Beberapa bagian bangunan yang terpengaruh adalah pembagian bangunan dan halaman, atap bangunan, dan gapura. Selain pada pembagian-bagian bangunan, pengaruh arsitektur juga dapat dilihat pada atap bangunan. Contohnya, Masjid Agung Demak yang menggunakan atap tumpang seperti pada pura. Selain dua hal di atas, bagian gapura juga dapat mengalami pengaruh dari Hindu-Buddha. Misalnya, Masjid Kudus yang dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 1549 Masehi. Masjid ini memiliki arsitektur seperti bangunan pura pada bangunannya. Selain itu, pada bagian gerbangnya memiliki bentuk gapura jenis candi bantar.
Yang kedua, non-fisik. A. Teknologi perkapalan. Teknologi perkapalan semakin maju sejak masa Hindu-Buddha, khususnya pada masa Sriwijaya. Ciri khasnya antara lain adalah badan lambung kapal berbentuk seperti huruf V. Ciri khas lainnya adalah bentuk haluan dan buritan yang simetris. Tidak ada sekat-sekat kedap air di bagian lambungnya. Tidak menggunakan paku besi dalam pembuatannya, serta kemudi berganda di kiri dan kanan buritan. Biasanya kapal-kapal ini dibuat dengan teknik menyambung satu papan dengan papan lainnya, kemudian mengikatnya dengan tali ijuk. B. Navigasi pelayaran. Pelayaran bangsa Indonesia pada masa kuno bergantung pada sistem angin musim. Pengetahuan tentang angin darat dan angin laut penting bagi seorang pelaut. Untuk mengetahui arah, pada siang hari para pelaut memanfaatkan matahari, lalu di malam hari mereka menggunakan letak kelompok bintang tertentu di langit, seperti bintang mayang, bintang biduk, dan sebagainya. C. Bahasa dan sistem aksara. Pada masa awal Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dari India, bahasa Sanskerta hanya digunakan oleh kaum pendeta saja. Bahasa lain yang digunakan oleh masyarakat pada masa itu adalah bahasa Pali. Pada akhirnya, Sanskerta lah yang banyak mempengaruhi bahasa Indonesia. Berikut beberapa kata yang telah diserap atau sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Di antaranya yaitu durhaka. Ini berasal dari kata drohaka. Bahagia berasal dari kata bagia. Dan manusia. Ini berasal dari kata manusia. Tirta. Ini berarti air. Eka, Dwi, Tri berarti 1, 2, 3. D. Sistem pendidikan. Jika saat ini kamu banyak menemukan sekolah yang memiliki asrama, itu adalah salah satu warisan masa klasik. Salah satu kerajaan yang terkenal dengan pendidikan agama Buddhanya yaitu memiliki asrama adalah Sriwijaya. Saat itu, kerajaan memiliki asrama atau disebut juga dengan mandala sebagai tempat untuk belajar ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu lainnya. Asrama biasanya terletak di sekitar kompleks candi dan digunakan oleh para murid. Pada masa sekarang, sudah banyak sekali sekolah yang mempunyai asrama seperti pesantren-pesantren. E. Upacara atau tradisi. Upacara atau tradisi di masa Hindu dan Buddha banyak yang bertahan hingga saat ini. Beberapa upacara atau tradisi yang bertahan hingga saat ini seperti upacara ngaben, tradisi potong gigi, hari raya Waisak, ataupun wayang. Ngaben adalah upacara kematian dengan membakar mayatnya dan abunya dibuang ke laut. Tujuannya adalah untuk melepaskan sang atma atau roh dari belenggu keduniawian sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan atau yang disebut dengan mokshatam atmanam. Tradisi wayang juga masih bertahan hingga saat ini. Wayang mengalami percampuran dengan kebudayaan India melalui cerita-cerita seperti cerita Ramayana dan Mahabharata. Pagelaran wayang hingga sekarang masih sering diadakan di Indonesia, mulai dari pagelaran wayang kulit dan wayang golek. Berikut ini adalah salah satu peninggalan yang ada di daerah kita, yaitu Kampar. Candi Muara Takus. Peninggalan sejarah agama Buddha di Riau. Riau ternyata menyimpan salah satu bukti peninggalan bersejarah agama Buddha di tanah air, yaitu Candi Muara Takus. Lokasinya terletak lebih kurang 135 km dari kota Pekanbaru. Situs bersejarah ini merupakan salah satu bukti peninggalan kerajaan Sriwijaya di masa lampau.
Ulasan mengenai Candi Muara Takus sebagai saksi sejarah Provinsi Riau akan menambah wawasan kita sebagai berikut. Sejarah Candi Muara Takus. Asal-usul Candi Muara Takus. Ada dua pendapat mengenai asal-usul nama Candi Muara Takus. Pendapat yang pertama, yaitu menyatakan bahwa nama Takus ini berasal dari salah satu anak sungai yang bermuara ke Sungai Kampar Kanan. Sedangkan pendapat lainnya ini menyatakan bahwa nama Takus berasal dari bahasa Cina. Ta yang berarti besar, ku artinya tua, dan se artinya candi atau kuil. Berdasarkan keseluruhan arti tersebut, dalam bahasa Cina, nama tersebut bisa diterjemahkan sebagai candi tua yang besar dan terletak di sekitar muara sungai. Mengenal sejarah Candi Muara Takus. Candi Muara Takus ini merupakan candi peninggalan agama Buddha. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan stupa yang merupakan ciri khas candi-candi Buddha. Namun, ada pula yang menyatakan bahwa Candi Kebanggaan Riau ini adalah hasil perpaduan budaya antara Hindu dan Buddha, karena ada bagian candi yang menyerupai mahligai. Bangunan utama pada Candi Muara Takus ini dikenal dengan nama Candi Tuo. Bangunannya terbuat dari campuran batu, pasir, dan batu bata yang dicetak. Sedangkan bangunan kedua pada kompleks candi ini disebut Candi Mahligai. Peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Masyarakat Riau meyakini bahwa Candi Muara Takus adalah salah satu bangunan bersejarah peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang fungsinya sangat penting di masa lampau. Konon, candi tersebut pernah menjadi pusat peradaban dan tempat untuk ritual keagamaan. Anggapan tersebut masih sering menimbulkan perdebatan di kalangan para peneliti dan sejarawan karena Kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang, sedangkan Candi Muara Takus terletak jauh dari kawasan Palembang.